Apa alasan Anda ingin memulai bisnis? Apakah alasan tersebut sudah tepat? Temukan jawabannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten sebuah perjalanan ya. Konten ini tidak membahas tentang SEO, tapi lebih membahas tentang perjalanan saya ya selama 9 tahun ya di dunia usaha, di dunia SEO. Karena banyak sekali batu-batu kerikil ya, atau sampai ke tembok besar yang menghalangi perjalanan saya. Semoga cerita-cerita ini bisa bermanfaat dan memotivasi Anda. Oke, pada konten kali ini kita akan membahas apa alasan Anda memulai bisnis. Nanti di akhir kita akan bahas ya, apa alasan tersebut sudah tepat atau belum. Saya mau cerita dulu nih, apa sih alasan Mas Devri gitu mau terjun di dunia bisnis? Oke, sebenarnya alasan saya simple ya. Saya memang dari awal saya lulus sekolah, saya nggak mau tuh kerja. Ya kenapa? Karena saya nggak mau diatur sebenarnya. Saya orang yang sulit diatur. Mungkin teman-teman juga sama ya, kebanyakan orang juga sebenarnya tidak mau diatur. Dan saya tidak suka disalahkan ketika saya merasa benar gitu ya. Ketika yang saya kerjakan sudah benar gitu, kemudian saya disalahkan atasan saya nggak suka banget. Bahkan tidak jarang waktu saya kerja dulu, saya bertengkar dengan atasan hanya karena hal tersebut ya. Yang saya kerjakan sudah saya anggap benar, tapi masih disalahkan. Itu saya pasti marah besar. Dan diperkuat ketika terjadi satu kejadian di hari Minggu ya, di hari Minggu pagi, hari libur ya. Ketika itu anak saya yang nomor 1, Kayla ya, masih kecil. Saya lupa umurnya berapa itu, masih kecil. Kemudian saat itu saya mau gendong ya. Sini sayang sama papa ya. Saya mau gendong, saya mau ajak main gitu kan. Nggak mau. Dia nggak mau, dia nggak kenal saya. Dia nggak mau, dia nggak kenal saya. Kemudian datanglah abang ipar saya. Ketika abang ipar saya mengulurkan tangannya, Kayla langsung datang gitu menghampirinya, kemudian digendong mau. Dari situ tanda tanya besar buat saya. Kok bisa seperti ini? Nah, kenapa Mas memang bisa seperti itu? Oke, yang pertama saya dulu kerja ya, berangkatnya itu habis sholat subuh. Saya sudah berangkat karena rumah saya di Jakarta Utara, di Kamal Muara waktu itu ya. Saya kerja di Cikupa. Jadi saya berangkat habis sholat subuh tuh sudah berangkat nunggu bus jemputan ya di pintu tol Kebonjeruk. Itu saya seperti itu. Kemudian saya pulang malam banget. Jadi artinya saya berangkat itu subuh-subuh, anak saya belum bangun. Kemudian saya pulang sudah malam banget ya, jam 8, jam 7 itu paling cepat. Biasanya jam 8, jam 9 kalau macet. Anak saya sudah tidur. Dan dalam seminggu kerja itu saya jarang sekali ketemu sama anak. Anak saya jadi tidak kenal dengan ayahnya gitu, tidak kenal dengan papanya. Oke, dari situ saya benar-benar tersentak lah hati saya. Oh, kenapa kok seperti ini? Saya kerja bilangnya buat keluarga gitu kan, tapi ternyata saya kerja malah menantarkan keluarga saya. Ya sampai anak saya juga nggak kenal sama saya gitu kan. Itu jadi ibaratnya tonjokan besar lah buat saya. Oke, saya keluar nggak punya modal ya modal nekat doang tadi ya, nggak punya modal uang maksudnya. Kemudian nggak punya skill, nggak punya keahlian. Saya benar-benar ya udahlah keluar aja. Gimana nanti? Padahal sudah punya anak 1. Hasilnya seperti apa? Hasilnya setelah keluar ya saya mencari tentunya siapa yang punya uang nih buat modal gitu kan. Kemudian saya cari-cari usaha apa nih. Akhirnya saya membuka toko ya, dan bangkrut. Toko pertama saya bangkrut. Tapi dari situ baru saya mulai belajar sampai bisa jadi yang seperti sekarang. Sudah sukses? Belum, masih jauh. Perjalanan saya masih panjang. Jadi kalau Anda lihat, Mas Devri nih enak nih belajarnya udah sukses, belum ya. Saya belum sukses, saya sampai sekarang juga masih berjuang. Tapi dari yang tadi ya, kalau kita nilai sukses dari orang lain mungkin ya jauh masih. Tapi kalau misalkan dari titik tadi saya saat saya bekerja dengan titik yang sekarang, itu jauh banget. Itu jauh banget. Ya, jadi alasan saya seperti itu. Alasan saya hanya karena ingin dekat dengan keluarga, itu yang paling besarnya. Oke, apa alasan Anda? Banyak sebenarnya alasan-alasan lainnya yang saya temukan. Jadi ada yang alasannya karena sudah tidak ada jalan lain ya. Ya sudahlah, saya nggak punya jalan lagi, mau kerja udah di PHK gitu kan, mau masuk cari kerja lagi juga nggak dapet. Akhirnya ya udah usaha aja. Atau alasan lainnya, ya tadi mungkin juga alasannya sama. Aduh, saya nggak mau diatur orang. Ya, atau juga aduh saya mau punya kebebasan waktu. Atau saya mau punya banyak uang. Banyak waktu, banyak uang gitu ya. Karena yang biasa kita temukan ya, kita disuruh pilih tuh biasanya. Kamu mau banyak uang atau banyak waktu? Ya,
Kalau kamu mau banyak uang, ya kamu sedikit waktunya karena kerja terus sehingga kamu mendapatkan hasil yang bagus gitu. Atau kamu punya banyak waktu tapi kamu nggak punya uang, ya pengangguran gitu kan. Atau ya kerjanya freelance aja, yang ya seadanya aja kerjanya, kemudian waktunya luang. Tapi saya dulu nggak mau keduanya. Saya mau banyak uang, banyak waktu. Ya itu mungkin juga jadi alasan Anda. Salahkah alasan seperti itu? Tidak ada salahnya. Yang jelas, yang salah apa? Yang salah kalau Anda sudah, oke, saya udah mau jadi pengusaha, apalagi sudah nggak kerja, sekarang sudah tidak ada penghasilan, kemudian nggak bergerak, nggak melakukan apa-apa, masih terlalu banyak berpikir. Ya, semakin Anda lama berpikir, maka ya semakin lama Anda suksesnya gitu, semakin lama usaha Anda jalannya. Lakukan saja dulu. Walaupun Anda belum punya ilmu sekalipun, ya kalau saya sih saya lakukan dulu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, Anda coba belajar. Hanya saja kan kalau misalkan belajar yang benar-benar bagus gitu, yang bayar, yang mentoring, ya harganya juga lumayan. Dulu saya nggak mampu sama sekali. Ya, saya lakukan aja, saya praktek sambil jalan. Pelan-pelan, tapi carilah usaha-usaha yang tidak terlalu beresiko. Jadi alasan apapun semuanya benar ya. Anda mau alasan apapun karena Anda malas kerja, ya nggak ada masalah. Karena Anda mau santai-santai aja, karena Anda mau bebas waktu, karena Anda mau bebas uang gitu kan ya. Itu nggak ada salahnya. Yang salah adalah ketika Anda sudah memutuskan mau jadi usaha tapi Anda tidak bergerak sama sekali. Tidak melakukannya langsung gitu ya. Masih berpikir, waktu terus berjalan. Ya kebutuhan juga terus menumpuk, uang semakin tipis. Nah itu yang kan sangat bahaya. Apalagi kalau sudah berkeluarga seperti saya kemarin. Nah itu akan menyusahkan keluarga kita juga. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun alasan Anda, bergeraklah sekarang. Carilah usaha-usaha yang minim resikonya. Tidak ada usaha yang tidak ada resiko ya. Kalau ada yang menawarkan usaha tanpa resiko, jangan diambil. Semua usaha beresiko, tapi carilah resiko yang paling minim. Nanti di video-video berikutnya akan saya jelaskan usaha-usaha apa sih yang resikonya minim. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi sekali lagi, apapun alasan Anda saat ini, bergeraklah sekarang juga. Jangan tunda sampai besok. Besok Anda tunda besok lagi, besok Anda tunda besok lagi. Akhirnya Anda semakin tua, dan Anda tidak jadi apa-apa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.